di sebuah warung di tepi pantai Krabi di Thailand. Sawadikap, Pom Chet Krab. Nong, nama Rai Krab? Tanya seorang pelayan tampan menghampiri mereka. Tak hanya smoothie sebagai cewek yang terpesona, tapi juga kopi yang seorang gay. Tak kalah takjub dengan pesona pelayan tampan itu. Nong Kap? Kau tut pi? Pom nam wine Kap? Oh hai Kap. Kok anggur? Gue gak mau mabok. Ada es teh gak? Ucap kopi nyeletuk. Jauh-jauh ke Thailand, masa cuma minum teh? Ngadi-ngadi aja loh. Lah, kan Thailand paling terkenal sama tehnya, Thai tea. Yang jual Thai tea di Indo juga banyak. Mulai dari Tanah Abang sampai Ponorogo, rumah kakek gue juga ada yang jual Thai tea. Ucap Smoothies gemas. Thai tea palsu? Yoi. Akhirnya, setelah nabung setahun, gue bisa ke Thailand juga. Selama ini gue selalu nonton drama Thailand. Emang asli, cowok Thailand cakep-cakep ya, gak ada obat. Terutama, ucap kopi sembari melirik pelayan tampan tadi. Lo naksir pelayan itu ya? Emang cakep sih, tapi kebanyakan cowok-cowok cakep di sini kayak lo, pecinta batang semua. Ucap espresso. Idih, lo sendiri selama setahun ikut bokap lo di sini gak ikut-ikutan suka batang juga kan? Tanya Mojito bertanya serius. Cowok blasteran Jepang Betawi itu penasaran dan espresso menatapnya dalam-dalam. Gue juga suka batang. Hah? Ucap semua terkejut. Lo pecinta batang juga sekarang? Iya. Dan meski gue sama-sama pecinta batang dengan kopi, tapi selera kita beda. Gue lebih suka batang lokal. Waduh. Guys, kita jangan lama-lama di Thailand. Gue takut ketularan kalau lama-lama. Ih, lo balik aja duluan ke Indo. Gue kan cewek. Kalau gue kecantol cowok, Thai tetap normal. Lain cerita kalau gue naksir cewek. Idih, amit-amit, coy. Ucap Smoothies. Iya nih. Lagian gue udah gay sebelum kesini. Yang dipertanyakan itu tuh espresso. Lo sejak kapan suka batangan kayak gue, Es? Emang lo udah kecantol sama cowok Thailand juga? Justru gue kecantol cowok Indo. Dan bodohnya, gue baru nyadar setelah gue setahun di Thailand dan berpisah darinya. Ucap espresso melirik Mojito. Tapi Mojito yang merasa aneh dengan tatapan espresso lalu membuang muka. Kok lo gak pernah cerita sama kita? Siapa sih orangnya? Gak penting. Lagi pula, meski dia sebenarnya tahu gue suka dia, toh dia juga lebih menyukai cewek lain. Yang gue juga tahu siapa cewek itu. Sayangnya dia pengecut, gak berani nyatain sampai sekarang. Ucap Es lagi-lagi melirik sembari mengedipkan mata pada Mojito. Bukan karena apa, tapi karena Mojito pernah bilang pada espresso jika dia sudah lama menyukai smoothies, tapi tak pernah berani mengungkapkan isi hatinya. Karena sahabatnya itu tak mau berpacaran dengan sesama sahabat. Keempatnya menganut paham sesama sahabat dilarang jatuh cinta. Namun sayang, di balik persahabatan mereka terdapat cinta segitiga di dalamnya. Main rahasia segala. Lagian sesama pecinta batang, kenapa batang Indo sih? Ukurannya segitu-gitu aja. Ucap kopi penasaran. Kenapa pada ngomongin batang sih? Teriak Smoothie sebal. Emang lo gak doyan batang? Tanya kopi frontal. Ya doyan lah, tapi gue doyan sama cowok yang matanya sipit. Tapi memiliki sorot tatapan yang tajam, yang bisa menembus hatiku. Lah, nih si Mojito sipit, kan blasteran Jepang. Lihat deh, saking sipitnya gue gak bisa bedain dia melek apa merem. Cakep sih, tapi gue gak bisa sama teman sendiri. Sorry ya bro, bukannya gue so cantik, tapi bener juga kok, lo cakep juga. Dan yang pasti gue yakin lo bisa dapet cewek 3 kali lipat lebih cantik dan lebih baik dari gue yang petakilan. Semangat ya, susu naka. Kap,
Jawab Mojito mengangguk dan tetap tersenyum, meski hatinya nyesek. Pelayan tampan itu datang. Gue lupa bahasa Thailandnya ganteng tuh apa ya, Es? Tanya Kopi excited. Bilang aja, lau kap. Oh, oke. Kotut kap, ani wine kap, garona. Kop kumpi, ucap espresso dan pelayan itu hendak pergi, namun ketika hendak kembali, Kopi memberanikan diri memanggilnya. Pick up. Kap. Pi lau kap. Oh, kopun kap. Nong ca alay. Hah? SS artinya apaan? Dia tanya nama lo. Pomce kopi kap. Kopi ya? Nong lau narak mak. Baiklah. Kapi. Pelayan itu pun kembali bekerja. Artinya apa tadi? Gue kira lo ngerti mesem-mesem dari tadi. Gue mesem karena lihat kegantengannya dari dekat. Tapi gue gak ngerti artinya. Artinya apa ya? Dia bilang, lo cute, imut. What? Imut? Perasaan gue tinggi deh. Body gue juga lumayan. Oke lo kayak bocah. Sialan lo. Mari bersulang. Cheers. Di saat kopi, espresso, mojito, dan juga smoothies minum bersama, pelayan yang bernama Ti tadi memperhatikan kopi dari bar. Dia memperhatikan kopi dari kejauhan, lalu tersenyum, sampai-sampai temannya heran. Ananana, alewah, kitwa, alay, mengshop kau, melua, au, teh, susu nakap, kop chai. 3 hari kemudian, hari ini Titi mendapat jatah libur dan pagi ini dia hendak berolahraga dan berjalan di pinggir pantai sembari menikmati udara segar pagi hari. Namun, ketika baru saja sampai, Piti melihat kerumunan orang dan begitu melihat, Piti terkejut ketika melihat pria muda yang semalam sempat memujinya tampan itu tergeletak di pasir-pasir pantai. Siap! Cuy duai. Ti pun panik. Dia membopong Kopi dan hendak membawa ke rumah sakit yang jaraknya lumayan jauh. Namun, beruntung ada pengunjung pantai yang ternyata seorang dokter mengecek Kopi. Dan beruntung, denyut nadinya masih ada. Ti sangat senang. Setelah diberikan saran pada pengunjung yang kebetulan seorang dokter itu, Ti akhirnya membawa Kopi ke gubuk kecilnya. Ti tinggal sebatang kara. Orang tua Ti sesungguhnya masih ada, tapi keduanya berpisah. Mek atau ibunya tinggal di Chiang Mai, sedangkan Po atau bapaknya tinggal di Bangkok. Ti sendiri lebih memilih tinggal di Krabi dan bekerja sebagai pelayan restoran kecil. Setelah sampai gubuk kecilnya, Ti langsung meletakkan Kopi di ranjang kayu di belakang gubuknya. Ti mencoba mengganti seluruh pakaian Kopi yang basah dan penuh pasir. Perlahan-lahan, Ti membuka satu persatu mulai dari baju dan celana Kopi. Kulit sawo matang cenderung hitam Kopi itu membuat Ti terpesona. Di Thailand memang banyak yang memiliki kulit seperti Kopi. Tapi kulit Kopi yang seorang lelaki begitu sungguh menggairahkan untuk menarik Ti yang seorang lelaki juga. Ti sempat menyentuh pipi Kopi. Nalak, ucap Ti sembari tersenyum menyentuh pipi Kopi yang masih terpejam. Bukannya langsung membersihkan tubuh Kopi, Ti malah penasaran dan lanjut menyentuh lengan kekar Kopi. Meski Kopi sedang tidak sadar, namun cetakan otot pada tubuhnya Kopi masih bisa terlihat. Jika dia sadar, Ti pasti bisa melihat keindahan pahatan tubuh Kopi. Lagi-lagi ujung jarinya menyapu dada Kopi. Sungguh halus, eksotik, dan manis. Entah mengapa dia sangat tertarik pada lelaki ini. Di Thailand memang sudah lumrah mencintai laki-laki. Tapi selama ini dia merasa menyukai wanita. Meski dia belum pernah berhubungan dengan seorang wanita. Dan hanya teman dekat saja.
karena memang belum ada wanita yang selama ini menaklukkan hatinya. Dan jika dia berniat gay dari dulu, mungkin dia sudah gampang mendapatkan laki-laki. Karena tak sedikit cowok Thailand yang mendekati dan mengajaknya berkencan. Namun sekarang, ini perdana. Untuk yang pertama kali dalam hidupnya, justru dia tertarik dengan laki-laki muda ini. Ti penasaran, mencoba mencari tahu identitas lelaki muda ini. Dari mana lelaki muda ini berasal? Karena jika mengingat malam itu, dia kurang pandai berbahasa Thailand. Dan begitu dia membuka dompetnya, Ti terkejut ketika membaca KTP-nya. Kopi. Indonesia. Oh. Ti dengan ekspresi tegang mencoba santai. Ti sedikit bingung ketika dia sadar nanti bagaimana dia berbicara dengan lelaki ini. Dia tidak bisa bahasa Indonesia. Beruntung, dia masih bisa sedikit berbahasa Inggris. Semoga saja bisa membantu. Ti pun kembali memasukkan dompetnya, lalu membasuh dan membersihkan tubuh Kopi. Dan begitu sampai di area kelelakian Kopi dan membuka CD-nya, Ti sempat terdiam sejenak. Entah apa yang ada di pikirannya. Terong layu yang dihiasi rambut-rambut tipis itu membuat Ti tampak menelan ludah. Namun dengan terpaksa, Ti mulai membasuh dan membersihkannya. Lalu pelan-pelan membuka pahanya sedikit demi sedikit. Belahan pantat eksotis itu terlihat menggairahkan. Ti menegang, namun Ti perlahan menahan dan mengacukan hasratnya. Dan ketika sapuan itu mendarat di belahan pantat Kopi, ada pergerakan. Wah, di mana ini? Woi, Nong. Loh. Ini kenapa kok gue begil gini? Woi, Nong, cayen kon. Yut. Painaya. Bukannya dia. Cai, piu tiran resto ni Nong nan. Nong putai dai mai. Ya, Mas yang malam itu ketemu di resto dengan adik. Adik bisa bahasa Thai nggak? Nit noi pi. Mai dai. Sedikit sih Mas. Nggak bisa ding. Ucap Kopi cengengesan. Tanpa sadar, terongnya masih gondal-gandul kemana-mana di depan Piti. Manis sih. Follow me Nong. Pi nggak mau ngapa-ngapain gue kan? Hah? Amin.ไม่เป็นไรน้อง It's okay. Sagur kap. Artinya, jangan khawatir Nong. It's okay. Sebentar ya. Piti masuk ke kamarnya. Lalu tak lama kemudian membawa pakaian untuk Kopi sembari mengeja kalimat di HP-nya. Lalu menghampiri Kopi. Nong kap, ini baju saya kamu pakai ya. Kocai mai? Paham? Kapi. Kopun kap. Ti. Ucap Kopi yang membuat Ti bersemu merah melihat senyum Kopi, lalu kembali mengeja. Kamu bisa ke kamar Pi? Oh, iya Pi. Gue masuk ya? Hah? Masuk? Oh, masuk. Kap, please. Silahkan. Kopi pun masuk ke dalam kamar Ti, lalu berganti baju. Dan ketika ganti baju, Kopi memperhatikan sekelilingnya. Meski kecil, namun kamar Piti terlihat rapi jika dibandingkan dengan kamarnya. Cekrek. Nongkap. Pi. This is your handphone and your wallet. Check it out, Kap. Maybe you lost something. Kopi langsung meraih HP-nya dan isi dompetnya yang masih utuh. Dan HP yang untung saja masih aktif meski lowbat. Padahal seingat Kopi, semalam HP-nya basah. Kopi membuka pesan suara dari Espresso. Happy birthday, Kap. Kopi, enjoy di sana. Sorry ya, kita tinggalin lo. Sengaja supaya lo dimakan cowok tai. Canda makan. Baik-baik di sana ya.
kalau pengen ke Bangkok, balik sendiri ya. Kita tunggu di Bangkok. See you nong kopi, narak mak. Kampret, gue bener-bener dikerjain. Oke, sekarang giliran gue kerjain kalian. Nong kopi bede yo. Suksanwan kutnakrap nong. Adik ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Kap. Oh, ยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณพี่ แล้วเรามาฉลองด้วยkan wait, bagaimana kalau kita merayakan bersama? Oh, Kapi, Pai, let's go. ไปไหนอะกินน้อง makan, eat. Oh, Kap. Ti pun mengajak Kopi ke dapur di belakang gubuknya. Terlihat sederhana, seperti mirip dapur jadul yang masih menggunakan tungku dan masih tradisional. Piti mulai memasak sembari sesekali tersenyum pada Kopi. Kopi membalas senyumnya. Piti sangat tampan. Kopi membuka HP-nya yang hampir mati, mencoba belajar bahasa Thai. Pick up, Kap, Nong, ช่วยด้วยพี่ได้ไหม Oh, ไม่เป็นไร it's okay Nong, wait a minute, ucap Piti sembari mengedipkan matanya pada Kopi yang membuat Kopi salting. Tak hanya Kopi, Ti sendiri juga bertanya-tanya, mengapa saking semangatnya dia sampai bisa-bisanya mengedipkan mata pada cowok Indo itu. Ti pun sembari turut tersipu kembali memasak. Rasa gerah membuat Ti membuka bajunya. Dan ketika baju itu terbuka, Kopi yang duduk di sana mematung. Bagaimana tidak? Aroma masakan yang lezat ditambah pemandangan tubuh Ti yang maco membuat Kopi semakin lapar. Tak hanya ingin segera menyantap masakan Ti, tapi Kopi juga ingin menyantap tubuh Ti. Perut keroncongan ditambah jantung yang deg-degan membuat Kopi tersiksa gak karuan. Tidak, sadar-sadar. Mengedipkan mata bukan berarti Ti suka kepadanya. Lagi pula, belum tentu dia gay. Kopi belum mengorek lebih jauh. Dan kalaupun dia gay dan keduanya menjalin kasih, mau jadi apa hubungan beda negara, beda bahasa, beda segalanya. Ani ke pad thai Kopi. Please, try it. Thank you nak Kapi. Aloy mak. Enak? Tanya Piti berbahasa Indo. Enak Pi. Suka? Shopee. Halak. Imut banget sih. Kopi terdiam lagi-lagi salting. Beberapa saat keduanya diam. Hanya suara sendok garpu yang terdengar, diselingi tatapan curi-curi pandang di antara keduanya. Pick up, Kap. Nih, Alay Kap. Ini namanya apa? Pad Thai Kap. Rice noodle stir fried with egg, shrimp, and many topping Kap. Oh, ini mah kalau di Indo sejenis bihun. Hah? In Indonesia, this is like bihun Pi. Teh, ani I like ma. Nong shop lah. Do you like it? Shop, ani pad thai. Lako shop kepi. Ups, waduh, keceplosan jir. Cingo, pi shop nong. Hah? Cingo pi, cing duai. Pi rak nong. Diau, aku cinta kamu. Lau, kita jadian. Pikep nong, pen kan. Artinya, jadi Mas dan gue pacaran. Cai, we are dating now.
Pi pen geo. Mei lua. Te when I see him nong kopi. Pi shop. When nong sai. Pi handsome. Pi shop. Mas juga nggak tahu. Tapi begitu lihat senyum adik kopi, Mas suka. Begitu adik bilang Mas ganteng malam itu, Mas seneng. Be my boyfriend nah. Jadi cowok Mas ya. Cing cing lau. Nong rak pisut. Te. Rau cedet kan nyangai. Be here. And a few days I'll go back to Indo. Sejujurnya gue juga cinta banget sama Mas. Tapi gimana kita pacarannya? Mas di mari, sedangkan beberapa hari lagi gue balik ke Indo. A few days. Kapi. Ti semakin panik. Dia tak melanjutkan makannya. Selebrasi sarapan menu yang lezat itu berubah jadi hening. Keduanya baru saja senang menyatakan isi hati masing-masing. Tapi langsung down. Mengingat nasib mereka ke depannya. Ti pun fokus pada HP-nya mencari bahasa Indo. Nong kopi tidak bekerja di sini? Enggak, Pi. Nong cuma holiday traveling and gathering with my friends, Pi. Kap. Pi jadi bersedih. Tapi jangan khawatir. Mebelai Nong. Jika ada kesempatan, kita pasti akan bertemu lagi. Jangan dipikirkan. Hari ini hari bahagia kamu. Jadi kamu jangan bersedih. Kocai Mai? Meski mengangguk, namun Kopi masih bimbang. Apalagi Ti hanya pasrah dan hanya bilang jika ada kesempatan pasti akan bertemu lagi. Jika tidak, maka ini akan berakhir dan akan menjadi kenangan semata. Dan sepertinya Ti tak secinta itu kepadanya. Mungkin dia hanya ingin main-main saja. Jika dia memang cinta dan berat kepadanya, mengapa dia tak bicara lebih, menahan Kopi di sini atau dia yang ikut ke Indo? Kopi berharap Ti melakukan apapun agar keduanya bisa bersama. Tapi Kopi hanya melihat Ti pasrah dan tidak memperjuangkan serta tak mencari solusi untuk hubungan keduanya ke depannya. Nongkap. Mi alai. Mebelai Pi. It's okay. Gim duai. Nalak. Non. Uang non. Ngantuk ya. Kalau begitu kita tidur bersama. Hah? Ya, tidur bersama. Kenapa? Oh, Pi tahu. Pi mengerti. Pi sanja. Pi gak akan nakal. Oh, kalau itu nakal juga gak apa-apa. Siapa sih yang nolak dinakalin Pi? Mau banget. Ups, Alaina. Oh, mebelai Pi. Pai non Pi. Pai. Di Bangkok, malam ini Mojito dan Smoothies sedang berdua ngopi di depan villa yang mereka inapi. Meski satu villa, tapi kamar keduanya terpisah dan keduanya kini sedang menunggu espresso datang. Smooth, dari tadi gue chatting sama hubungin si Kopi, kok gak direspon-respon? Sama, lihat nih, udah 20 kali gue nelpon gak diangkat-angkat. Coba kita nunggu Es. Itu dia, Es. Panjang umur lo, baru aja kita omongin. Amin. Panjang juga yang lain. Jorok ih. Si Kopi gak ada kabar. Berkali-kali kita ngehubungin gak direspon. Sama. Apa dia ngambek ya? Atau jangan-jangan apa? Jangan-jangan HP-nya dicopet. Atau dia nyasar. Aduh, jadi khawatir. Kita susul lagi yuk. Santai dulu. Dia kan bisa sedikit-sedikit bahasa Thailand. Bisa Inggris juga. Gak bego-bego juga. Biarin aja. Kita tunggu sampai besok. Kalau dia kagak balik-balik juga,
kita susul. Tapi lusa kita balik, Es, ucap Mojito khawatir. Ya udah, besok gue pagi-pagi banget ke sini. Kita susul dia. Kenapa lo nggak sekalian nginep sini aja sama Mojito? Ya nggak, Jip? Hah? Ucap Mojito kaget. Pasalnya dia malas jika tidur dengan espresso karena dia suka grepe-grepe. Tapi meski Es selalu kurang ajar, tapi Mojito tak pernah berani melawannya, meski kadang kesal. Es, ya malam ini gue tidur sama lo ya. Oke. Mojito pasrah. Gak ikhlas nih kelihatannya. Gue bilang oke ya oke. By the way, kalian udah pada makan belum? Belum. Pengen nasi goreng. Ada nggak ya di mari? Adalah. Namanya kaupat. Enak kok. Bedanya di Thailand agak berwarna kekuningan karena menggunakan bubuk kari dan nanas matang. Haha. Itu naskur apa rujak? Ya udah, gue lapar nih. Kali aja tukang nasi gorengnya cakep. Atau syukur-syukur gue ketemu Max tuh. Yuk, cabut. Oke. Di Kaupat Cafe. Malam ini setelah keduanya sampai, ketiganya bingung mencari tempat duduk. Karena tempat duduk penuh. Dan satu bangku terdiri dari 4 kursi duduk. Dan kebetulan masih ada satu bangku yang kosong. Namun sudah ada satu cowok yang duduk di sana. Yang membuat Smoothies terpesona. Bagaimana tidak? Cowok itu benar-benar kriterianya Smoothies. Mojito yang menyadari sikap Smoothies itu merasa cemburu. Berbeda dengan espresso yang terlihat senang. Wih, cakep parah. Kayaknya pucuk dicinta, pulang pun tiba. Rezeki gak akan kemana. Moga aja dia mau kenalan sama gue. Tenang aja, gue bantu. Lo emang pengertian. Kop China kah? Thank you. Ucap Smoothies semangat. Dan Es lebih dulu berjalan mendekati cowok di meja tersebut. Kun Kap. Kap. Kotun Kap. Rau nang tini daimai. Daisy. Kop China. Guys, sini Smooth. Lo duduk di sebelah doi. Set. Seketika mendengar ucapan Es, cowok itu tersedak ketika minum. Dan ketika tak sengaja menatap Smoothies, sorot matanya terlihat menatap tajam yang membuat Smoothies salah tingkah. Lalu tiba-tiba cowok bermata sipit itu tersenyum manis. Kun, nangkap. Yang artinya, Mbak, duduk. Es, artinya apa? Lo disuruh duduk. Oh, kop China. Cotton Cup. Teput. Pasatay Maidai. Maaf, dia gak bisa bahasa Thai. Oh, Mebelai. We can speak English. Oh, okay Kap. I'm S. And this is Mojito. And this is Smoothies. We are from Indonesia. Hai. Sapa Smoothies semangat. Dan cowok itu lagi-lagi tersenyum kepadanya. Oh, no wonder is your language is not foreign to my ears. I'm Milk. I live in Bangkok, but my grandma from Indonesia. Waduh, jadi lo tahu tadi kita ngomong apa? Tanya Smoothies panik. Ya, termasuk keinginan lo duduk di samping gue. Smoothies seketika malu. Ingin rasanya ia sembunyi di balik meja, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Espresso seketika ngakak. Lain halnya dengan Mojito yang terlihat semakin cemburu. Dan Es yang menyadari gerak-gerik tak suka sahabatnya itu membisikkan sesuatu. Tenang, masih banyak cewek yang lebih cantik dari dia. Dan kalau lo gak nemu-nemu yang cantik, masih ada gue yang tampan. 24 hours available for you. Bisik Es yang membuat Mojito langsung meliriknya. Namun, Es mengalihkan pandangannya pada Smoothies dan Milk. Au Milk, apa di sini kaupatnya enak? Karena sepertinya teman kita satu ini sedang ngidam nasi goreng. Kamu sedang hamil? Tanya Milk penasaran. Oh, enggak. Es, lo ngadi-ngadi aja sih. Ya sudah, lebih baik kita pesan.
Kaupatnya di sini enak banget, jangan khawatir. Biar gue yang traktir. Asik. Kop China. Pick up. Kap. Kun catanalai kap. Kaupat. Neng song sam sipi. Kap. Lau kun cande malai kap. Kalian mau minum apa? Wine. Ucap Mojito frustasi. Gue juga wine. Ucap Es melirik Mojito. Oke, gak masalah. Hehe. Ucap Smoothies malu-malu saat Milk menatapnya. Pick up. Wine, tea, song cup. Cup. Kopun cup. Pelayan tadi pun pergi. Smooth. Ya, boleh. Gue minta line loh. Gue gak ada line. Adanya WA. Boleh. Apa aja. Tolong catat nomormu di HP-ku. Oh, oke. Nih, udah. Kalau boleh tahu, kalian ngapain di Bangkok? Oh, mereka liburan sekalian nemuin gue. Kalau gue, ortu gue ada kerjaan di sini. Dan sebetulnya kita masih ada satu teman lagi. Tapi dia ada di Krabi. Oh, gitu. Lo sendiri bro? Kenapa lo nongkrong sendiri? Cewek lo mana? Tanya Es sembari melirik Smoothies. Gue justru lagi cari cewek. Jawab Milk sembari menatap Smoothies di sampingnya. Kebetulan, Smoothies juga lagi jomblo. Really? Smoothies yang tadinya semangat sekarang jadi insecure dan kesal sama Es. Smoothies seperti tak ada harga diri saja rasanya. Nih cup, pet cow cup, lako Andi wine cup. Pelayan membawakan 4 nasi goreng beserta 4 gelas dan 2 botol wine. Kopun kapi. Enak banget. Aloy ma. Ucap Smoothies lahap yang membuat Milk lagi-lagi memperhatikannya. Suai mak. Cantik banget. Puji Milk yang membuat Smooth terdiam. Ucap Mojito yang semakin kesal. Tak suka Milk merayu Smoothies. Kaupat di piringnya pun hanya diacak-acak. Mojito tak nafsu makan. Dia lebih memilih meneguk wine. Hingga beberapa saat kemudian Mojito mulai oleng dan meracau. Es, lo tahu nggak cinta segitiga itu kayak apa? Enggak, kayak apa emang? Cinta segitiga itu bagaikan cinta celana dalam. Meski ada 3 lubang di sana, tetap 2 lubang yang akan berdampingan untuk 2 kaki. Ya beli aja sih di yang lubangnya 4, yang bolong di bokong. Ih, gue belum selesai makan. Jorok amat sih ngomongin CD segala. Sorry guys, ini anak mulai ngeflare kayaknya. Smooth, gue bawa dia balik duluan ya. Tungguin. Biar gue yang nanti antar Smooth balik ke villa. Oke bro, gue percaya sama lo. Kita baru kenal loh. Kalau dengan mudahnya sih nyerahin gue sama orang yang gak dikenal. Gue cewek loh. Ucap Smoothies ketakutan. Meski dia ngarep kenal lebih jauh dengan Milk, tapi Smooth bukan cewek gampangan. Dia masih takut-takut, apalagi pada orang asing yang baru kenal. Es pun terdiam dan sempat bingung. Tapi Mojito sudah benar-benar teler. Apa lo bisa dipercaya? Dia temen gue cewek atu-atunya. Kita sama-sama orang Indo. Kita saudara. Gue janji gue gak bakal ngecewain lo. Gue camkan omongan lo. Smooth, gue balik dulu ya. Tapi Milk menyentuh pergelangan tangan kiri Smoothies. Tenang, gue pasti anterin lo pulang. Ya udah. Es pun mengantar Mojito pulang dan kini tinggal Milk dan Smoothies berdua saja. Smooth, ya, lo cantik banget.
Hah? Oh, makasih. Lo juga cakep. Oh ya? Iya. Tapi kenapa cewek secantik lo bisa jomblo? Mungkin belum ketemu jodohnya dan belum nemu yang pas. Kira-kira gue pas gak buat lo? Hah? Lo nembak gue? Gue cuma nanya. Ucap Mil yang membuat wajah Smoothies terlihat kesal dan kecewa. Oh, jujur, lo idaman gue banget sih. Mata sipit, tajam, dan cakep. Oh, pantes lo tadi pengen duduk deket sama gue. Lo jangan GR. Secara fisik, gue akuin lo emang menarik gue, tapi belum tentu secara sikap. Ucap Smoothies yang tiba-tiba kesal. Namun wajah kesalnya justru membuat Milk senang. Lalu tiba-tiba mendekati Smoothies. Bahkan saking dekatnya sampai-sampai bibir Milk hampir dekat dengan pipi Smoothies. Lo gak cuma cantik, lo juga menggemaskan. Gue suka sama lo. Ucap Milk yang membuat Smoothies bak kepiting rebus. Tapi Smoothies gak mau kena prank lagi. Lo nanya lagi? Enggak, gue serius. Jadi cewek gue ya? What? Kita baru kenal. Terus salahnya apa? Gue gak percaya lo cowok baik-baik apa enggak. Kalau gitu buktikan. Be my girl. Astaga, gue harus ngapain? Ditolak sayang, diterima, ntar dia cuma main-main aja. Duh, gue harus gimana dong? Mana ganteng banget lagi. Gimana dong? Gue bingung. Apa gue terima aja ya daripada gue kelamaan jomblo? Smooth, kalau lo emang gak percaya sama gue, it's okay. Duh, gimana ya? Ntar keburu diembat cewek lain. Sayang banget. Ya udah, gue gak mau ngecewain teman-teman lo. Mendingan gue antar lo balik deh sekarang. Oke. Gue mau. Lo yakin? Tanya Mil menatap tajam mata Smoothies, seolah meyakinkan Smoothies. Tatapan mata tajam disertai wajah yang tampan itu membuat Smoothies seperti terhipnotis. Smoothies pun mengangguk dan keduanya tersenyum bersama. Kita pelan-pelan ya. Cheers. Di Krabi, di tempat lain, malam ini tepat pukul 8 malam, Kopi belum juga bangun dari tadi siang. Sampai-sampai Piti heran mengapa Kopi sekuat ini tidur. Bahkan sampai Ti selesai beres-beres rumah dan bahkan ketika Ti selesai memasak makan malam pun Kopi tak kunjung bangun. Atau jangan-jangan Ti pun panik. Ti langsung membuka kamar dan mencoba membangunkan Kopi. Nong Kap, Ten Kap. Wah, Pi, Kap, penyengai. Gimana kondisimu? Sabai di Pi. Baik Pi. Adi pasti lapar. Kita makan yuk. Pi bisa basahin doh. Kap, nitnoy, sedikit. Pi belajar saat adik tidur tadi. Oh, kop China Pi. Makasih. Sama-sama. Ti pun mengajak Kopi ke meja makan dan makan malam bersama. Nih ke arai Pi. Ani chicken curry Kap. Try it Nong. Dan ini Thai tea hangat buatan Pi sendiri. Semoga Nong Kopi suka. Seruput. Manisnya, enak banget tehnya. Akhirnya gue bisa nikmatin Thai tea langsung dari negaranya dan dibuatkan langsung sama cowok Thailand yang tampan. Beruntungnya gue gak rugi dikerjain sahabat kampret gue. Kalau ini, dari aromanya saja kelihatan enak Pi. Seperti gulai ayam nasi padang Pi. Hah? Alena? Iya, same taste in Indo Pi. Aloy mak. Nong shop, I like it. Kop China, Pi always treat me so well. Au, kok
Nong ke Feng Kong Pi. That's why Pi treat you so well. Oh, romantic mak. Lau, can I ask something to you? Alai Pi. Pi, chụp đây mai. Chụp. Kap. Pi pengen cium adik di bibir. Dai mai. Nah. Please. Dai sih. Alaina. Dai Pi. Yes. Teh. Nong shower first na Kap. Kap. Sana mandi. Pi akan siapkan baju untuk adik. Kap Pi. Yaudi. Tunggu. Ini handuk dan sikat gigi baru. Makasih Pi. Kopi pun berjalan ke belakang gubuk. Karena tempat mandinya di outdoor. Tempat mandi yang terdiri dari sumur tua dan satu bak mandi itu membuat Kopi sempat ragu. Takut-takut ada yang mengintip. Tapi setelah melihat sekitar dan dikira aman, Kopi pun membuka bajunya lalu mengguyur tubuhnya. Pure. Seger banget. Kayak air sumur di kampung aki gue di Majalengka. Kopi pun menyikat gigi terlebih dahulu. Setelah itu memakai sabun. Dan ketika asik menyabun, sabun batang itu jatuh di kakinya. Kopi hendak membungkuk dan mengambil sabun. Dan ketika membungkuk, bertepatan dengan Ti yang datang hendak membawakan pakaiannya. Otomatis Ti bisa melihat dengan jelas dua pipi bokong mengkilap karena sabun itu, apalagi ketika busa mengalir melewati lubang bunga matahari itu. Sungguh memancing birahi pria Thailand itu. Nong Kap. Kapi. Pi. Nong Kap. Kopi yang terkejut saat Ti melihatnya menungging membuat dia tak sengaja terpeleset licin lalu tercebur ke sumur. Ti yang panik langsung membuka seluruh pakaiannya dan turut menceburkan diri ke sumur. Pi, tolong, cuai duai, Nong Kopi Kap, pure, Pi, cenien kon, tenang, Pi di sini, kamu aman, pegangan Pi, sumur ini tidak begitu dalam Pi, look at Pi. Pi berdiri di dasar. Cingo, Cing duai, Pi haiger den Nong. Tenang ya. Wah, gue kira nasib gue berakhir di Thailand. It's okay Nong. Nong Ti song Pi nah. Pi Kap. Pi udah berjasa menyelamatkan nyawa Nong. Nong akan melakukan apapun agar bisa membalas kebaikan Piti. Alaina, Pi save my life and I want to pay your kindness with anything. Oh, mebele Nong, it's okay. My Pi, tell me what you want. Cingo, Cing duai Pi. Tell Pi. Ucap Ti sembari menatap bibir Kopi. Meski di dalam sumur, tapi remang-remang sinar rembulan cukup menerangi keduanya. Apa Pi? Katakan. Pi. Oh, Kulu. Aku tahu. Kotun Pi. Maaf ya Mas. Set. Cups. Ti pun seketika mematung saat bibirnya mendadak ditabrak bibir kekasih cowok indunya itu. Ini adalah ciuman pertama kalinya dalam hidupnya. Karena Ti belum pernah memiliki pacar sebelumnya, apalagi berciuman. Sedangkan untuk Kopi sendiri, ini memang bukan ciuman pertamanya. Namun ini adalah pertama kalinya dia mencium laki-laki. Karena ketika bersama mantan-mantannya terdahulu, mantan-mantannya lah yang agresif. Namun
Meski Kopi pernah punya mantan, Kopi belum pernah merasakan manisnya bercinta. Paling mentok cuma BJ dan HJ. Ya, dia masih perjaka. Sembari memulai menggerakkan bibirnya, Kopi membatin dalam hati. Gila, bibir Piti manis banget. Lebih manis dari Thai tea yang dia buat sendiri. Hangatnya. Mana tambah ganteng lagi kalau lagi basah gini. Siap, kita sama-sama ngaceng. Nongkap, tanya Piti melepas ciumannya. Kapi, Pi, turn on. Me too, Pi. Can I touch your Pi? Daisy. Nong, desah Ti saat tangan kanan Kopi mulai masuk ke dalam air dan meraih kelelakiannya. Tamalai Pi. Kenapa mas? Aloy nakap. Enak ya? Tanya Kopi saat mulai memainkan dan mengurutnya di dalam air. Aloy mak Nong. Set. Ti seketika menarik pinggang Kopi dan mencengkeram leher Kopi dan menciumnya dengan ciuman menggelora. Ti kini yang mendominasi. Ti akhirnya bisa mendapatkan first kiss-nya dan ciuman pertamanya dengan cowok Indo yang kini jadi kekasihnya. Ti menikmati bibir cowok Indonya itu begitu lembut dan hangat. Kopi pun merasakan ciuman Ti semakin menjadi-jadi. Bahkan atap langit-langit mulutnya tak terlewatkan oleh sapuan lidah hangat Piti. Kopi serasa dimabuk cinta. Belum usai rasa nikmat Kopi akibat ciuman Pitinya, Ti justru kini menyerang leher dan mengangkat ketiak Kopi dengan tujuan agar lebih tinggi dan Ti bisa mengecup puting lelaki Indonya itu. Kedua puting itu pun dikecup dan dimainkan oleh lidah Ti secara bergantian. Oi Pi, Aloy Pi. Enak kan? Enak banget. Cups. Nong kap. Mise kakunoy nah. Hah? Aduh, gue ngerti artinya. Itu kan ngajak. Nah. Nong keluar. Mebelai. Pisan jauh wacep mata marai Nong. Jangan khawatir, Mas janji gak akan nyakitin adik. Set. Pi tongkan alay. Mas mau ngapain? Ti mengembalikan tubuh Kopi hingga tubuhnya menempel di dinding sumur. Kopi panik, dia ketakutan jika di dalam air sana milik Ti kini terasa di belahan pantatnya. Kotun kap Nong, Pi can't stand anymore. Pi, may die, may au Pi, may awa. Mas jangan, gak mau. Meski Kopi merengek, namun Ti yang sudah keburu nafsu justru malah menahan punggung Kopi di dinding sumur dan mencoba menerobos lubang perjakannya dari dalam air. Meow, oh, Cepi, Cepmak, gak mau mas. Sakit mas, sakit banget. Jangan Nong, Pi slowly nah. Kong Nong kep mak. Tenang dek, mas pelan ya. Punya adik sempit sekali. Mei au Pi, Mei awa, Cep. Cepi, gak mau mas. Aduh sakitnya, sakit mas. Neng berhitung. Pi, Cep, Song berhitung. Pi, diau di Pi, diau. Sam, plus. Mai. Tidak. Ti membungkam mulut Kopi saat Kopi teriak sekencang-kencangnya. Saat sesuatu yang keras, kencang, dan panjang itu berhasil memasukinya. Tak hanya Kopi, Ti juga turut terdiam sejenak, sembari perlahan melepas bungkaman tangannya di mulut Kopi. Kopi merasakan sakit dan aneh. Kopi terdiam sejenak, merasakan benda itu sembari mengatur nafas.
Namun, baru saja Kopi menarik nafas, tangan kiri Ti meraih bibirnya dan mengecupnya dengan mesra. Kotekap nong, maafin Pi ya. Pilak nong, Pi sayang adit. Cups. Aloy mah, enak banget nong. Lagi-lagi Piti mengecupnya, namun kali ini sembari menggerakkan miliknya masuk semakin dalam. Kopi tak menjawab, Kopi masih terdiam. Namun sikap Ti yang memperlakukannya dengan manis membuat Kopi perlahan melupakan sakitnya. Bahkan semakin Ti mendorongnya, semakin nikmat terasa. Ti terus mendorong sembari mencium leher dan punggung halus Kopi dari belakang. Kini bibir Kopi yang tadinya tertutup kini perlahan mulai terbuka dan mengeluarkan desahan seksi. Dan Ti yang melihat ekspresi Kopi dan mendengar desahan cowok Indonya itu semakin bergairah. Tangan kiri Ti masih menahan pinggang Kopi agar Kopi tak tenggelam. Sedangkan tangan kanannya masuk ke dalam air dan mengeshek milik Kopi. Auh Pi, Alena, kenapa? Enak kan? Enak Pi. Dan Kopi yang saking enaknya, tanpa sadar tiba-tiba dia menggoyangkan pinggulnya. Goyangan Kopi bak biduan pantura itu menimbulkan ombak di dalam sumur. Kini di dalam sumur tua yang remang-remang di negeri gajah putih dan disinari cahaya malam bulan, hilang sudah keperjakaan Kopi direnggut cowok Thailand. Pi, jangan kencang-kencang Pi, slowly Pi, punya Pi gede, kalau kencang sakit. Pi shop, maaf ya nong, Pi mau keluar, tahan dikit, need my cup. Kopi pun pasrah saat Ti menggempurnya dengan kencang. Kopi berusaha menahan sakit bercampur nikmat demi cowok Thailand tampan yang dicintainya dan yang berjasa menyelamatkan nyawanya itu. Oh Pi, gempuran Ti semakin kuat. Saking kuatnya sampai ombak di dalam sumur berbunyi pak cepak cepak jeder. Kopi meringis, menggigit bibir bawahnya sembari mencengkram dinding sumur yang licin dan berlumut. Kini kedua insan itu berhasil mengobok-ngobok air sumur dengan obokan cinta dan nafsu yang membara. Hingga akhirnya, Nong, Piti. Hui, amazing. Kau pernah? Sama-sama Pi. Pi sayang nong Kopi. Pi lakmak. Nong juga sayang Pi. Lalu gimana nasib kita ke depannya Pi? Piti bingung harus menjawab apa. Dia belum bisa berkomentar apa-apa. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya merangkul Kopi, sembari memikirkan solusi nasib keduanya. Ti lagi-lagi kembali mencium bibir Kopi sembari merasakan ombak air sumur yang perlahan-lahan mulai tenang. Pikap, bagaimana nasib Kit? Lagi-lagi Ti tak memberikan kesempatan untuk Kopi bertanya dan kembali membungkam mulutnya dengan bibirnya. Keduanya pun kini berciuman dengan rasa bimbang.